tujuan awalnya memang untuk mempercepat arus informasi yang ada di lapangan yang memang tidak terjangkau oleh media-media mainstream. Itu didapat langsung dari masyarakat dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana-sananya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Bo Desbis Garis selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang di sana-sananya. Seperti biasa, setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat, kita selalu kedatangan bintang tamu inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, CEO Infosumbar. Nah, pastinya sanak-saniknya tahulah dengan Infosumbar. Kita perkenalkan saja udah Fembi Fernando. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Desbi. Siap bang? Alhamdulillah. Iko kali bara ya? Kali kedua baru sobo ya. Padahal di Siko. Kita cukup dekat lah untuk di media sosial. Tapi untuk bosobok kok baru 2 kali sama yang sama istri dulu. Ya. Oke, Bang Fembi kan CEO dari Infosumbar. Kalau kami CEO tuh save everything. Betul. Itu ya. Cuci piring guys. Nyapu bagai. Nah, itu di CEO Infosumbar pastinya kawan-kawan yang di rumah penasaran juga. Ba sih awal-awal mulu Infosumbar berdiri. Ba kok tagak Infosumbar kok? Iya. Jadi terima kasih sebelumnya Desbi lah mengundang dan sanak sadolanyo selamat siang. Kalau dari Infosumbar sendiri sabananyo kan dulu founder itu saudara Hafizul Khair. Jadi beliau 2010 pada saat itu mencoba mencari caronyo informasi yang ada di masyarakat bisa cepat bergerak. Nah, karena pada saat itu pasca gempa 2009, karena 2009 kan lumayan kadang tuh gempa, informasi yang didapat dari masyarakat tuh lebih banyak dari televisi pada saat itu. Nah, cuman sebenarnya kan ada celah, ada media sosial. Pada saat itu kan Facebook, Twitter kan lumayan juga tuh. Secara penggunaan Facebook dan Twitter pada saat itu cukup intens. Masyarakat dulu, apalagi yang namanya Twitter kan tempat mengeluarkan unek-unek masyarakat gitu kan. Dilihatlah celah di situ oleh founder, mulailah dicoba cari, dibuat lo lah Twitter cie namanya Infosumbar, Info Sumatera Barat. Nah, di Twitter dibuat Infosumbar. Di Facebook fanpage-nya Info Sumatera Barat. Oh gitu. Nah, fanpage di Facebook itu Info Sumatera Barat memang kepanjangannya. Nah, dari situlah founder mencoba untuk membuat menjadi alat komunikasi bagi masyarakat. Karena Twitter itu ada beberapa fitur yang memang bisa dimanfaatkan. Sehingga pada saat itu informasi yang ada di masyarakat itu bisa didapat langsung oleh masyarakat pada saat itu juga. Karena Twitter waktu itu di tahun 2010 masih belum terkontaminasi politik. Jadi tampek mau tabana gitu tampek bersenda gurau, bagara-gara gitu, tampek mencari informasi. Nah, Twitternya Infosumbar hadir di situ untuk membuat informasi kok jalan. Mulailah dari situ sebenarnya. Jadi ya itulah Infosumbar itu memang besar dari netizen gitu. Citizen journalism. Nah, jadi misalnya Desbi di Padang, Nio ke Bukit Tinggi. Nah, dulu tuh itu tuh damin info cie kondisi lalu lintas di Tinjau Lawi misalnya kayak apa Silayang misalnya kau ke Nio ke Bukit misalkan. Beko ada hashtag Infosumbar, mention Infosumbar. Nah, di Twitter dulu ada sistem bot. Dipakailah sama founder sistem bot tersebut untuk langsung meretweet. Nah, setiap ada hashtag Infosumbar atau mentionnya Infosumbar, langsung retweet otomatis. Oh gitu. Nah, pada saat itu di retweet, orang kan intens dulu pakai Twitter. Nah, jadi dicari lah. Nah, timeline Twitter dulu masih enak.
masih by time yang memang pada saat itu dilihat seperti itu juga. Recent Jadi post ya. jadi sehingga lama men-scrollnya. Ya. Awak caliak jam 2 baleh kini, postingan yang terlihat adalah jam sabale, Ya. jam 10. Jadi lama kan. Nah, Betul. kalau kini kan lah bertebaran Berdasarkan apa yang kamu sukai ya. berdasarkan apa yang kamu sukai dan berdasarkan apa yang trending kalau sekarang. Ya, ya, Nah, ya. kalau dulu kan memang berdasarkan waktu. Jadi enak untuk men-scroll sehingga ketika ada yang melihat, oh ternyata ada yang baru saja lewat Silayang, macet, langsung di retweet tadi langsung di replay. Nah, di replay sama masyarakat yang baru lewat, Silayang macet salayang damin dake aye mancua. Oke. Nah, langsung hashtag info sumbar, mention info sumbar. Oke. Dari sistem bot langsung juga di retweet lagi. Oh, Nah, gitu. sehingga pada saat itu memang secara informasi langsung bergerak. Ya, ya, ya. Nah, jadi itulah kenapa pada saat itu teman-teman memberikan tagline dari info sumbar itu ya we build interaction towards you. Jadi memang kita membangun interaksi antar netizen sehingga kecepatan informasi yang dibutuhkan oleh netizen itu langsung bergerak. Oh, berarti sado orang bisa magai informasi ya. Batua Asalkan dimanapun. pakai hashtag Info sumbar, mention info sumbar. Oke. Jadi mau kecelakaan, cuaca hujan, macet, banjir dan peristiwa-peristiwa lainnya yang memang rasanya dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dia langsung dapet. Detik itu juga. Oke. Berarti emang info sumbarko selain tadi di inisiasi oleh Bang Hafiz tadi ya, itu pada saat itu juga dibangun oleh masyarakat juga. Betul. Jadi kurang Dibesarkan oleh lebih masyarakat ya. netizen ikut membesarkan info sumbar pada saat itu. Dan memang Hafiz sendiri pada saat itu juga bersama Nisa pada saat itu juga mengajak komunitas. Nah, komunitas juga untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Twitternya info sumbar pada saat itu. Jadi netizen, komunitas itu menjadi ikut membidani lah besarnya info sumbar seperti saat sekarang ini. Oke, betul. Begitu. Tadi kita balik ke yang di Muko, katanya Bang Hafiz tuh di pasca 2009 Gampul Iya, ya. Emang waktu itu informasi kan dari televisi sama radio. Kalau radio bisa dicari gambarnya kan. Iya. Kalau TV oke lah, saya lihat misalnya itu kan dari misalnya dari TV-TV sebelah ya, TV swasta. Tapi yang real dari masyarakat nyoba kondisi sebenarnya itu tentu masyarakat yang lebih tahu. Betul. Ya, dan siapapun bisa magia informasi kok di Pariaman, kok keadaan kok ada korban segala macamnya. Yes. Oh, oke, keren. Nah, akhirnya di tahun pertama itu tuh dapat respon positif. Cukup positif dari masyarakat dan itu dijadikan alat untuk berkomunikasi. Karena memang fitur bot yang ada di Twitter itu mempercepat arus informasi yang diberikan oleh masyarakat untuk didapat lagi oleh masyarakat. Kini masih bisa gitu. Kini lah ndak le. Sana kamu mulai loh. Kini di Instagram. Oke. Karena Instagram yang memang secara algoritma masih ramah untuk sesuatu hal yang detik itu juga naik, hanya masih ramah untuk itu algoritmanya. Oke. Tapi ya, nggak tahu ya, namanya teknologi, mereka selalu mencari hal yang bosan ganti lo lah, Betul. ganti taruh algoritma itu kan. Tapi memang sampai saat ini ya pasca 2012 Instagram hadir di Android. Ya memang 2012, 2013, 2014 masyarakat mulai beralih. Dari yang awalnya Twitter, mulailah menggunakan Instagram karena memang mayoritas user Instagram adalah di Android gitu kan. Nah, disitulah Instagram mulai naik. Iya. Dan awak pun kayak Dota Lapo malah baru di 2005 balehnya. Oh, Talapo 2005 balehnya. Sedang puncak-puncaknya orang banyak ambil akun. Ya. Semua yang berbau Minang keluar info Sumbar, info Minang, info Padang, Dota Lapo, Minang Lip, Sadoalah gitu. Di tahun 2005 baleh itulah 2015 puncaknya mana. Nah, itu berarti di tahun pertama itu ada enggak misalnya ikut tahun pertama sekian followers. Kalau untuk recordnya mungkin kawan-kawan lah lupa sih, karena memang teman-teman tidak menghiraukan itu, maksudnya tidak mempedulikan seperti apa perkembangan, karena ya lebih fokus pada pokoknya kita hadir untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Nah itu sih awal dari
tujuan founder untuk membangun Infosumbar. Siap. Berapapun followersnya, founder tidak mempedulikan karena kembali lagi tujuan awalnya memang untuk mempercepat arus informasi yang ada di lapangan yang memang tidak terjangkau oleh media-media mainstream. Itu didapat langsung dari masyarakat dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Oke, dari kita. Tapi untuk memang kita. Perbedaannya kalau dulu hoax ini kan belum ada. Iya. Betul. Dan memang dalam perjalanan Infosumbar berita hoax itu cukup banyak mendatangkan hal-hal yang ya menantang teman-teman gitu. Karena nggak sedikit juga informasi dari masyarakat itu ternyata tidak benar. Asal kirim saya. Asal kirim. Kadang ada yang iseng Bercanda ya. Bagara-gara. Tapi ya memang seperti itulah kondisinya. Akhirnya memang setelah pindah ke Instagram barulah teman-teman membangun sistem verifikasinya. Jadilah terbangunlah sistem verifikasi supaya informasi itu tidak keliru dan tidak salah didapat oleh masyarakat. Valid lah ya. Valid. Ya karena berarti dengan banyaknya tweet-tweet orang yang mengarah ke hoax, Betul. itu pun mendewasakan kita untuk bahas payunya masyarakat itu mendapatkan informasi yang salah. Betul. Oke, keren. Dan kabarnya Bang Febiku banyak kegiatan lain lah sebar. Kita punya VT-nya kok. Asik. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi kegiatan-kegiatan dari Uda Fembi CEO Infosumbar. Ternyata ada kayak pelatihan-pelatihan gitu ya. Ya. Itu pelatihan apa tuh? Kebetulan mengisi beberapa pelatihan dengan UMKM pelaku ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Waktu itu memberikan pembekalan lah terkait ke media sosialan. Nah, jadi UMKM yang ada dan dibina oleh beberapa dinas terkait. Ada dinas pariwisata, ada dari dinas koperasi kalau tidak salah tadi itu, sama dinas kebudayaan. Nah, kita membina bagaimana pelaku usaha itu bisa memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usahanya. Oke, soalnya kan membantu percepatan digitalisasi. Betul. Ya karena kini apa-apa online ya. Apa-apa online. Mencari pelanggan online sadolah. Mencari pelanggan online, mencari orang Manggale pun online. Mencari orang Manggale pun online gini. Ya berarti Uda Fembi selaku praktisi di bidang sosial media membantu masyarakat pelaku-pelaku usaha bahkan untuk sisi calon pembelinya untuk sadar akan pentingnya sosial media dalam berbisnis kali ini ya. Betul sekali. Oke. Itu apa sih yang biasanya masalah-masalah yang sering muncul dari masyarakat? Ya, kalau dari pelaku usaha rata-rata kan mereka memang punya, mereka punya media sosial, tapi kan kadang-kadang mereka baru sampai ke punya saja, pengelolaannya, pengisian kontennya. Kadang-kadang itu yang mungkin kita dorong agar jangan jangan dipikirkan bareknya, tapi laksanakan saja dulu.
Nah, itu yang memang awak dorong karena awak sendiri memberikan contoh kepada para pelaku UMKM konten-konten yang memang sebenarnya bisa mereka bikin secara sederhana dan itu viral loh di media sosial. Nah, yang seperti itu yang awak dorong karena kalau misalnya diajar lo membuat skrip, berakting di depan kamera, raso-rasonya bapak apa ibu tuh agak barek. Nah, awak berikanlah contoh-contoh bahwa ini loh ada media sosial yang sebenarnya simpelnya gitu. Dan mereka viral, mereka banyak followers dan mereka bisa jualan produk mereka di media sosial. Nah, itu yang awak dorong bersama-sama supaya UMKM Sumatera Barat bisa maju, bisa dikenal oleh masyarakat. Setidaknya untuk regional Sumatera lah, karena untuk regional Sumatera kan bahasa masih pakai bahasa Minang, orang tuh masih tahu lah. Masih sama-sama mengerti lah. Masih sama-sama mengerti. Betul. Dan pelaku-pelaku UMKM pun bisalah menyesuaikan dengan apa yang bisa dulu. Betul. Betul ya. Apa yang bisa dulu. Apa yang bisanya kok bisa foto dulu ya lah foto saya dulu. Yang bisa berakting kayak live streaming ancak wana. Kalau bisa live streaming bagus. Tapi kalau misalnya ragu, video-video sederhana aja dulu gitu. Arahkan di situ. Dan memang harapan awak memang dengan pemanfaatan media sosial bisa memasarkan produk-produknya. Karena sebenarnya kan next level mereka kan mengelola jualan di e-commerce. Cuman memang sampai sekarang alun banyak yang menyentuh e-commerce tersebut. Betul. Nah, tapi ya mungkin perlahan lah wak coba dorong lambe-lambe. Betul. Walaupun ada beberapa kali mungkin pelatihan itu kendalanya bahkan ada yang punya sosial media. Betul. Ada pada saat pelatihan tuh baru kabue. Pernah sebut sekali ibu-ibu punya Instagram. Apa itu Instagram? Nah, tapi setidaknya bagi awak ya, misalnya hanya baru tahu lah ya, membuat sosial media semacamnya atau membuat konten semacamnya. Sebagai pelaku usaha atau business owner, nyo tahu dulu ini loh sosial media. Betul. Nanti ketika nyo emang ndak bisa dan nyo meng-hire orang, nyo paham nyo ndak akan dekala-kali dah. Ya, itu ya. Dan nyo tahu apa yang akan nyo caliak. Dan tahu nyo apa yang akan nyo awasi. Karena kan nyo mungkin meng-hire orang untuk mengurus media sosial. Kayak gitulah kurang lebih. Betul, karena banyak pelaku UMKM ko yang curhat lah ya. Oke, wak lah pelatihan kok. Tapi tiba di rumah kok anak lah kan diurus, laki lah kan diurus. Usahanya memasak inyo sadalah kan. Apalagi untuk pelaku UMKM yang baru pemula, masih inyo sadalahnya. Bila lo kan konten lah. Bila lo konten. Nah, dan itu yang memang pada saat pelatihan itu yang wak dorong. Maksudnya gitu. Ketika ada pelaku usaha, nyo kebingungan, nyo paling membuat usaha kok kacang tribol misalnya, ya memang awak arahkan, ya udah nggak apa-apa bu, buat kacang tribol tuh rekam sekalian, dari situ tuh ibu post lah, simple aja bu, nggak usah ibu pikir-pikiran kalimat apa yang kawak sampai, nggak usah bu, karena memang kembali lagi, mungkin DSB sudah pernah merasakan pelaku UMKM tuh perlu wak dorong bersama-sama, betul, supaya mereka ada kontennya dulu, betul, mereka urusan viral. Silahkan mereka pada netizen. Kita serahkan ke netizen kan. Karena untuk viral pun kayak ada rumusnya, Pak. Betul. Bahkan untuk sekarang TikTok nggak ada rumus sama sekali. Betul, nggak ada rumus sama sekali. TikTok itu ampun-ampunan. Kilo ada. Nggak bisa video goyang-goyang, shaking-shaking pun viral. Bisa viral. Awak lo buat video proper bana, kok kamera rancak, nggak naik. Karena ya itulah mesin media sosial mereka selalu berubah mengikuti selera dan ya kembali lagi sebagai pegiat media sosial ya awak memang harus bantu lo lah UMKM untuk mereka setidaknya jangan sampai ketinggalan dengan media sosial yang ada karena ndak bisa awak pungkiri banyak sekarang pelaku UMKM yang bisa naik kelas dari media sosial. Betul. Supaya tagline terbaru gini UMKM naik kelas ya. UMKM naik kelas. Iya. Dan Ikoko kita bersama-sama ya untuk kawan-kawan di rumah pun yang pelaku-pelaku usaha atau yang baru akan mulai usaha. Kini kok zamannya digital, serba digital. Jadi terjunlah ke digital ya. Terjunlah ke digital. Dan digital itu gratis.
Tinggal download. Tinggal download. Membeli HP-nya, membeli ya. Beli paketnya. Membeli paketnya, membeli ya. Atau numpang wifi orang. Numpang Masih tetangga. bisa ya. Masih bisa. Nah itu dengan digital kok tadi kemudahan-kemudahan ya. Ya. Rasa Kiko kalau misalnya untuk konvensional sebenarnya masih oke ya. Masih Masih oke. oke. Cuma untuk keterbatasan di marketing hanya orang yang lewat di situ aja yang tahu. Ya. Betul ya. Ah, Tapi kalau di sosial media siapapun orang bisa mencari. datang sadolah. Datang saudara. Kalau kontennya pas. Iya. Nah, pas dan menarik. Betul. Dan ya kembali lagi, menarik itu kan relatif. Mm-mm. Media sosial sekarang dibuat sedemikian rupa sehingga Baket CDSB tadi sudah kita bikin video yang proper, dia enggak viral. Video Galeta Singgong bisa viral. Apalagi pakai kata-kata ang ma tahu. Ang mata tahu gitu kan. Langsung viral FYP Langsung nya viral langsung. FYP langsung gitu. Tapi ya seperti itulah kita coba berusaha untuk pemanfaatan media sosial itu benar-benar efektif, maksimal dan untuk berdampak ekonomi ke masyarakat. Iya tentunya ya. Jadi Bang Fembi bersama tim atau Bang Fembi sih? Kalau untuk di Info Sumbar kita bersama-sama ada tim. Kita ada bikin 4 tim kalau nggak salah, ada 4 tim internal dan memang ada tim kontennya. Kalau yang untuk pelatihan kok? Kalau untuk yang pelatihan sekarang kita sedang bangun tim supaya memang bisa menjangkau lebih banyak selain UMKM juga mungkin ada organisasi-organisasi yang memang kita butuh dorong mereka untuk bisa men-share kegiatan-kegiatan mereka lebih menarik. Ya. Karena kemarin sempat juga diundang di beberapa kesempatan itu juga ada masyarakat mereka mengelola hutan sosial. Produk mereka cukup banyak, cukup bagus. Cuman di media sosial mereka masih butuh lah diolah kembali. Nah itu yang kita coba jangkau organisasi-organisasi masyarakat yang memang mereka sebenarnya punya produk. Nah itu kita coba dorong untuk aktif di media sosial. Oke. Jadi Berarti menyasar ke manapun ya. Betul, karena ya kembali lagi sayang rasanya karena ketika kita bercerita, kita mencoba untuk menggali potensi, ternyata Sumatera Barat itu sendiri sangat banyak potensinya. Sangat banyak sekali. Produk kehutanan sendiri itu ternyata puluhan. Nah, cuman kembali lagi kadang pasar ya sekarang menjangkau pasar memang dari online gitu. Kalau untuk pasar lokal oke lah, mungkin pasar ke pasar gitu kan. Cuman rasanya untuk mendapatkan tambahan atau suntikan pemasukan untuk ekonomi ya kita harus menjangkau masyarakat luas. Betul. Itu didapat dari media sosial, internet. Nah, itu yang mau kita dorong agar pelaku-pelaku usaha yang memang usaha masyarakat hasil bumi mereka itu bisa terangkat. Bisa orang tahu lebih banyak. Betul ya? sekali. Oke. Nah, kalau yang asesor kok tahan dulu. Karena ada yang mau lewat. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sana jangan lupa saksikan Tampek Mota ko setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali bincang-bincang bersama Uda Fembi selaku CEO Info Sumbar. Wah, oke. Keren ya bunyinya. Kalau yang lainnya direktur kurang keren. Fix CEO kok. Padahal sama-sama sih level. Sama-sama ya. Bang, tadi ada di Siko mau baca ternyata asesor kompetensi. Kok asesor di bidang apa kok? Kalau asesor sebenarnya kan waktu di tahun 2022 ambil asesor itu bahasanya itu ya. Kompetensinya itu lebih ke
Metodologi pelatihan. Jadi memang asesor untuk pembuatan pelatihan. Kita membangun pelatihan. Nah, di situ kita coba mengambil asesor. Jadi memantau lah seperti apa pelatihan-pelatihan yang akan dibangun. Nah, itu yang kita ambil kemarin itu. Dan metodologi pelatihan kok kan sifatnya lebih ke universal, sehingga tahu seperti apa membuat sebuah pelatihan, kompetensi apa yang harus diberikan kepada pelatihan-pelatihan yang mau dibikin. Nah, itu sih lebih tepatnya. Oke. Berarti dia teh metodologi lo lah itu kamu asesorannya mengasesorkan untuk apa yang akan dibikin ya. Betul. Sebagai misalnya ada pegawai misalnya mau diuji kompetensinya. Nah, disitulah posisi asesor kok. Oke. Iko untuk asesor yang untuk BNSP ya? Iya, BNSP. Wih, keren. Kok kayaknya kan awak baru certified content creator. Iya. Harusnya nanya ya metodologi ya. Harusnya nanya metodologi. Oke. Bisa tuh ya. Aduh, harga awak. Ya kan kita melakukan itu bukan untuk keren-kerenan. Ya. Tapi kita saya kayak gini kok, awak praktisi di content creator. Betul. Tapi untuk magihan pelatihan untuk di kantor-kantor lagi certified itu dulu tanyanya dulu. Iya. Padahal enggak, coba lah. Boleh diatur. Boleh diadu kan. Diadu. Cuma Ikoko sebagai certified certified. Diakui oleh negara secara kan ada BNSP-nya. Betul. Tapi setelah itu awak baru bisa sebagai praktisi dan mengajarkan yang mengajarkan apa yang gitu saya kan. Cuma dengan naik kelas lagi metodologi penelitian. Ya, apalagi asesor gitu. Dan Iko kita lakukan bersama-sama ya. Untuk memajukan juga untuk proses digitalisasi. Lebih cepat di Sumatera Barat. Betul sekali. Lah cocok kita jadi gubernur dan wakil gubernur. Entahlah ya Mas. 2029 lah. Oke. Nah, itu berarti kan berarti semua semua pelatihan ya untuk yang asesor kok. Ya. Oke, berarti tidak hanya terpatok kepada media sosial atau digital marketing, atau misalnya yang lain kan kini sadola certified tuh. Sampai tukang parkir ada certified-nya. Betul. Waiters ada certified. Kita lebih ke pokoknya nanti para pelaku ini bisa menerapkan standarisasi yang ada sesuai dengan yang distandarkan oleh BNSP, dan mereka bisa menerapkan itu pada kondisi lapangan praktis mereka. Nah, itu. Karena kita akan menguji seperti apa mereka menjalankan SOP yang sebenarnya ada di praktis mereka. Nah, jadi seperti itu. Oke. Biko kalau misalnya masyarakatnya ikut kegiatan-kegiatan atau yang certified itu gimana caranya? Biasanya karena awak belum kita masih ikut dengan kegiatan dari lembaga sertifikasi ya, biasanya kita bagi masyarakat yang ingin ke LSP terdekat. Dari LSP itulah nanti akan dimintai seperti apa keinginannya apa, sertifikat apa yang mau diambil. Nah, biasanya LSP yang punya program nanti. Nah, kita yang akan diminta apa sih yang mau diisi. Nah, jadi seperti itu. Jadi asesorku untuk fungsinya asesorku tukang mencari-cari atau tukang nilai atau sih? Tukang uji. Kok biar masyarakat tahu atau nggak tahu? Nggak, sebenarnya nggak tahu. Berarti tukang uji ya? Ya. Menguji seorang yang mau sertifikasi, ujian akhirnya ya? Ya. Karena kan di setiap kompetensi bagi masyarakat, misalnya kayak waitress lah. Waitress itu kan punya standarisasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Apa saja standar menjadi seorang waitress? Perilaku kerja. Perilaku kerja yang harus dipenuhi seorang waitress. Kita sebagai asesor akan menguji itu. Tahu nggak mereka langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, lalu ketika terjadi masalah apa yang harus mereka lakukan. Itu standar itu yang harus kita pantau karena ada standarisasi SKKNI-nya. Nah, poin-poin itu yang harus dipenuhi oleh waitress. Begitupun nanti yang ketika kita mengadakan pelatihannya, metodologi pelatihan itu yang akan kita susun.
Oke. Nah, dan kita berikan mereka materi tersebut sampai nanti mereka diuji. Berarti seorang asesor yang kayak Bang Fembi itu harus tahu banyak hal dong. Ya kayak waiters kan beda loh kuah. Yang kayak tukang parkir beda loh. Iya. Bukan mengetahui banyak hal, tapi harus tahu dengan standarisasi masing-masing pekerjaan. Nah, standarisasi itu kan sebenarnya sudah diatur. Masing-masing pekerjaan yang ada di negara ini berdasarkan organisasi pekerjaan itu sudah ada. Nah, nomor-nomor SKKNI-nya sudah ada. Nah, itu yang tinggal kita penuhi. Dan itu yang kita berikan kompetensinya kepada orang-orang yang akan menjadi atau meminta sertifikasi. Ada nggak sih yang gagal? Sebenarnya kalau dibilang gagal nggak ada, kecuali mereka memang tidak mengikuti sama sekali. Oke. Nah, tapi kalau mereka mengikuti dari awal, rasanya materi yang diberikan itu sesuai. Nah, dan yang diujikan juga sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi kegagalannya itu sebenarnya kalau tidak diikuti. Tapi kalau ikut, ya salah-salah dikit bolehlah gitu kan. Pasti kita tinggal recall. Kita akan bau maingean. Tadi petang kok po? Kan itu. Jadi ketika kita mengujinya, awak hanya mencoba merecall supaya mereka tahu, ikut standar pekerjaan awak. Jadi seperti itu. Nah, kayak Koko kan ada banyak hal ya. Kalau awak kan hanya tahunya di sosial media, di digital marketing kayak itu. Kalau yang kayak hal-hal lain tuh ya, kenapa orang harus ikut BNSP kok? Sebenarnya kenapa harus ikut BNSP sekarang? Nah, sekarang itu zamannya standarisasi pekerjaan. Sadualahnya ada sertifikasinya supaya apa? Yang jaleh ketika awak tahu dengan apa yang awak kerajuan, awak punya sertifikat, orang percaya. Jadi misalnya tahu ndak cara memasak bagi seorang chef? Memasak mereka tahu, tapi standar pekerjaannya mulai dari memasak sampai selesai memasak, kan ada yang kadang-kadang nyasal. Nah, di standarisasi konya lah mengatur sebagai seorang chef untuk memasak satu makanan, apa yang harus dia lakukan di awal. Mempersiapkan sampai memasak, sampai pasca memasak. Plating semacam plating dan lain-lain. Nah, standarisasi itulah yang akan disertifikasi. Oh, ternyata memang Anda kompeten. Nah, sebagai seorang chef, mungkin kalau misalnya seorang chef lulusan SMK, memang hebat, memasak selesai dehnya. Tapi apakah seorang chef dia tahu kondisinya, perannya seperti apa? Apakah karena standar kebersihan? Betul. Nah, seperti apa? Nah, tapi kalau misalnya mereka sudah melakukan, dia seorang chef, punya standar BNSP, sertifikasi BNSP, rasanya tidak ada yang perlu diragukan. Karena di dalam standarisasi BNSP semuanya diatur. Nah, itu yang diberikan pelatihan tadi. Jadi dalam satu kode SKKNI itu mereka lengkap semua. Dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, apa yang harus dipenuhi itu dilakukan. Berarti mereka sudah melaksanakan segala hal yang sifatnya standar. Nah, ketika sudah melakukan sifat yang standar tersebut, harapannya adalah kekeliruan yang ada di lapangan itu bisa diminimalisir. Contoh kecilnya aja, misalnya teman-teman seorang kameramen aja sendiri ada sertifikasinya. Kenapa? Karena ada standar keselamatan kerja. Itu harus mereka tahu. Kabel kok kama diegang. Baat supaya kabel kok ndak tasingguang dek kaki. Itu ada SKKNI-nya. Nah, ketika teman-teman sudah tersertifikasi, berarti mereka sudah tahu dan diberikan ilmu bahwa agar selamat dalam pekerjaan, ini yang harus dilakukan. Misalnya kayak tukang masak lah ya. Tukang masak. Kan berbahaya tuh. Berbahaya. Iya. Mahiduan kompor, selesai masak matian kompor, kan simpel sebenarnya. Betul. Tapi kan ketika orang sudah bersertifikasi, harusnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ya, kalau misalnya terjadi trouble lah, misalnya api kadang, apa yang harus dilakukan? Betul. Dalam SKKNI semua sudah diatur lengkap. Sebagai seorang asesor, kita menguji. Tahu enggak? Iya, betul. Kalau misalnya dari segi pengusaha pun, misalnya usahanya usaha makanan kok, dia merekrut orang,
Aduh sertifikat kau. Lah kemah. Lah. Selesai. Nggak perlu diuji lah. Karena di belakang sertifikat tersendiri itu kan ada poin-poin yang mereka uji. Itu poin-poin yang telah dilalui. Nah, ditambah memang sertifikat akademik yang mereka lalui SD, SMP, SMA, kuliah, misal. Betul ya. Ya mungkin di beberapa pekerjaan Betul. dan perusahaan butuh yang itunya, Yes. akademiknya butuh juga yang BNSP-nya. BNSP. Tapi ada juga yang butuhnya, yuk mana skillnya yang disertakan dengan BNSP-nya. Yes. Oh, oke. Karena sekarang skill saja oke, sertifikasi lebih baik. Iya, Nah, betul. Jadi tidak diragukan lagi. Rasa mantap, skill oke, sertifikat ada, udah aman. Iya, betul-betul. Kayak supir kayak gini harusnya. Supir, Mm-mm. karena supir adalah pekerjaan yang cukup berisiko. Mm-mm. Mereka punya standarisasi yang harus mereka penuhi. Nanya oto itu apa yang harus ada. Contoh, tak usah jauh-jauh lah. Di media sosial ada beberapa kali kejadian oto tabaka. Mm-mm. Sebagai seorang sopir harusnya mereka udah tahu apa yang harus wak lakukan pertama kali ketika ada kebakaran di mobil. Nah, standarisasi itu yang memang ada di SKKNI. Iya. Nah, contoh pada saat ada kebakaran yang diambil dulu adalah apar. Mm-mm. Ndak air doh. Iya, itu mah kadang ya. Karena nyu bensin. Iya, betul. Nah, ya, SKKNI itu yang diatur. Oke. Berarti kayak di situ di pelatihan tuh untuk BNSP semuanya SKKNI tadi Iya. ya. Di situ lah dijalihan iku loh standarnya untuk Standar. jadi sopir. Kalau kejadian ini iku yang lakukan. Itu yang dilakukan. Jadi ndak usahnya awak pengen jadi sopir kan, dia pengen bawa auto. Lagi, ya gas. Gas. Pijak rem bisa. Betul ketika terjadi trouble, panik ya. Oh. Standarisasi itulah kenapa kita harus bersertifikasi untuk para praktisi. Jadi Iya. seperti itu. Dan oleh karena itu lu pemerintah awak menyasar kasado Allah pekerjaan ya. Iya. Kasalah pekerjaan. Bahkan awak pun sebenarnya tak kaji batang konten kreator Nah, kok lagi. itu ya. Konten kreator pakai sertifikat lo bagai. Cuman kan ternyata memang ada ilmu-ilmunya. Iya, betul. Itu. Iya, kayak lah tukang parkir mengalah sertifikat lo coba kecewa kan. Kecewa. Tapi setelah tahu alasan-alasannya, oh iya patutlah. Bahkan untuk tukang parkir tadi harus tahu pangganja auto kok bilo kan dipasang. Ya. Bilo parkir auto yang ndak pakai rem tangan. Karena kan wak tahu kan, sama-sama tahu lah. Ada kira parkir kok ganda, nyu pasang rem tangan. Ala panik orang sapasar. Iya, betul. Jadi memang sebagai tukang parkir pun memang harus ada standarnya. Seperti itu. Dan stang jangan kunci dia. Pemindahan motor. Oke. Itu untuk di sebenarnya di Bang Feby ku nggak bisa 1 jam itu membahas banyak hal dong. Harus ciko. Karena untuk bagi koko bisa 1 jam kok. 1 jam Bisa sendiri. 1 jam. Iku banyak yang lain kok. Kita lompokan yang dulu. Iko yang kita bahas yang lain seketika. Nah, Boleh ya? biar diundang ke TVRI sekali lagi. Bang. Kau di situ Bang Fembi ju, wah jelek di bionya ada Spartax di situ. Oh iya. Sebagai apa Bang Spartax? Ketua harian di Spartax. Ketua harian ya. Oh, oke. Iya ya, wah yakin sih kawan-kawan di Sumbar tahu lah Spartak gitu apa. Itu sebuah supporter ya, fansnya dari Semen Padang FC itu. Emang Spartak loh orangnya. Iya, Spartan lah. Spartan, apalagi kita lihat Semen Padang kini rekrutannya keren-keren ya. Gila-gilaan MU, dari pemain MU terakhir ada Bayu Gatra. Woi, kayaknya emang makin cinta. Makin cinta dan harus cinta. Satu-satunya klub Sumatera di Sumatera di Liga 1 Indonesia. Berarti satu Sumatera harus dukung Semen Padang. Dan tidak ada alasan untuk tidak mencintai Semen Padang. Saat ini betul. Ya. Awak harus dukung tim kampung awak. Tim orang awak. Tim orang awak. Ya. Nah itu Bang Fembi di situ ketua harian. Ketua harian itu mana sih? Lebih ke internal, membantu berjalannya organisasi. Menjalankan organisasi secara keseluruhan. Oke. Jadi mulai dari lapangan, terus bagaimana sistem yang ada di dalam. Bahkan alhamdulillah di musim kemarin di Liga 2
kita dipercaya juga oleh manajemen untuk mengelola tiketing tribun sendiri. Oh. Nah, itu kita juga bangun sistem. Oke. Nah, itu yang kita bantulah. Oh, biar lebih rapi. Ya? Lebih rapi. Oh, secara manajemen ya kok. Manajemen, manajerial. Oke. Ya kini nampak supporter Semak Padang cukup dewasa ya. Masih tricky lah. Iya. Masih tricky dan memang kedewasaan itu yang mau kita tuju. Harapannya kembali lagi kita mencoba menciptakan situasi sepak bola yang ramah. Nah, di tribun maupun di luar tribun. Betul. Nah, karena ya kita tidak memungkiri kalau supporter di Indonesia itu masih ada yang ya hal-hal yang membuat kita miris gitu kan. Tapi memang alhamdulillah kawan-kawan di Spartak baik itu di ranah ataupun di rantau dengan kawan-kawan supporter yang lain alhamdulillah bersahabat semuanya. Ya, itu yang paling harus dijaga ya. Itu yang harus karena mungkin ada beberapa fans lain yang di luar Spartak, di luar yang CLI itu ada ketakutan ketika nonton di tribun. Ya kapi nonton Semak Padang tapi takut kok riuh macamnya. Beko mengganggu keselamatan awak ya kan, akhirnya nonton di TV saja dia. Ya kan untuk dari segi tiketing mengurangi. Tapi alhamdulillah sih di Liga 2 kemarin alhamdulillah sangat kondusif. Supporter Semak Padang sangat antusias. Kondusifnya terjaga dan untuk di Liga 2 musim kemarin Semen Padang FC adalah penonton terbanyak. Satu Liga 2. Penonton terbanyaknya di tribun atau di TV? Di tribun. Bahkan klub-klub Jawa pun lewat. Iya ya. Padahal untuk dari segi stadion lebih gadang orang-orang dulu ya. Iya. Tapi ya itu tadi antusiasme yang ada di Sumatera Barat untuk mendukung Semen Padang sangat tinggi sekali. Ditambah dengan Semen Padang pengen balik ke Liga 1. Balik ke Liga 1 dan terwujud ya. Sampai titik darah penghabisan terakhir. Sampai titik darah penghabisan. Laiko jantung nonton dulu. Oke, tuh Bang Feby juga selain di Info Sumbar sebagai CEO, terus di Spartak ya, dan tadi asesor juga ya. Ngajar ya? Ngajar di PNP sebagai dosen praktisi diundang. Oh, dosen praktisi. Yang nanti ya praktisi mengajar. Praktisi mengajar. Karena alhamdulillah saat ini kurikulum memberikan wadah, memberikan kesempatan kepada praktisi untuk memberikan ilmunya ke adik-adik mahasiswa. Iya. Dan PNP memanfaatkan itu. Keren. Cukup banyak praktisi yang memberikan ilmu di PNP sekarang. Keren ya. Jadi dengan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka kok. Jadi yang ngajar tuh nggak hanya dosen secara akademik, tapi juga ada yang kamu punya pengalaman loh di luar yang ingin kamu share gitu. Tapi kamu tidak bisa karena kamu tidak dosen ya kan. Tapi dengan adanya Eko, kita sebagai praktisi tetap bisa men-share melalui jalur yang praktisi merdeka itu ya. Praktisi mengajar. Praktisi mengajar ya. Keren sih. Dan tahun ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga ngajar. Oke. Ya itulah alhamdulillah banyak insight yang sebenarnya kami juga dapat gitu. Awak dapat dari mengajar tersebut dan dengan mengajar awak pun belajar. Betul. Pastinya. Wah coba lo cari lihat kan. Masih relevan tak yo ilmu yang gitu kan. Apalagi tentang sosial media gitu. Iya, itunya salah satunya. Iya. Karena perubahan capek mana? Sangat capek. Karena materi awak yang 3 tahun lalu yang awak lihat sekarang memang udah tidak relevan lagi. Sudah berubah lagi ternyata materi. Tidak relate lah ya. Tidak relate lagi. Dulu mungkin awak membicarakan tentang Instagram, ya sekarang sudah tidak Instagram lagi kan. Iya. Sekarang sudah berbicara tentang TikTok. TikToknya. Kini setiap orang bisa menghasilkan cuan dari TikTok. Betul. Tambah lo kini yang gila-gilanya AI. Jadi membuat konten bukan lagi hal yang membuat sakit kepala sebenarnya. Betul. Gitu kan. Tapi dari sisi lain dari seorang kreator malah saingan manusia. Yes. Saingan kita sudah komputer. Bahkan ada beberapa Cigo yang AI yang misalnya kayak konten kayak awak di akun pribadi
itulah AI anak muka yang mengecek itu ndak awak lah ya, yang di video itu lah ndak awak, cuma dimasukkan skrip inskripnya macamnya, promptnya lah ya istilahnya, promptnya kok pakai suara awak, pakai wajah awak. Iya. Jadi membuat konten ya awak duduk aja sawana lah. Buatlah. Perintah mah. Selesai itu. Selesai dah lah ya. Dan itu memang menjadi tantangan bagi mahasiswa sekarang dalam menjalankan pengelolaan media sosial. Ya tantangannya sebenarnya bisa mereka manfaatkan lah sebagai hal yang positif. Karena tidak sedikit juga mahasiswa yang memanfaatkan AI itu untuk membuat tugas ya kan, tapi mereka tidak edit. Ada juga tuh. Jadi kadang-kadang dia aja tugas minggu gini, minggu itu kumpulan, tugasnya sih sama sadolah. Pakai AI tadi. Sama mungkin prompt sama lah. Prompt sama gitu kan. Tapi kembali lagi ya, silakan manfaatkan AI gitu kan. Tapi harapannya adalah AI itu memang untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Betul. Jangan hanya untuk mengakal-akali. Bahkan bagi beberapa anak-anak milenial kan mikirnya, coba awak di kuliah waktu dulu. Iya. Kalau milenial ada AI mungkin lah saya lah jadi lo tuh. Capek sudah dulu. Tapi dengan menurut Bang Fembi bahas sih dinamika tentang selain dunia digital kini gua. Tantangannya yang pertama jelas berita hoax. Ya. Data-data semuanya sekarang lengkap. Kelengkapan data-data tersebut bisa bahasanya tadi dipelintir. Nah, kalau di kecaan apakah pernah ayat tajun lembahannya meluap? Pernah. Tapi kadang-kadang kan ya kita tidak pernah bisa mengetahui. Ngode inilah misalnya. Kalau mari dia teh muncul video. Ya. Muncul video. Lembahanai meluap balik itu kan. Nah, kita kan memang harus melakukan cross check secepat mungkin. Apakah benar situasi seperti itu atau tidak? Apakah benar kejadian itu terjadi atau tidak gitu kan. Nah, itu yang memang menjadi tantangan kita sebagai seorang atau orang-orang yang memang bergelut di media sosial hari ini. Betul. Belum lagi AI yang makin canggih, wajah orang muncul, suara orang bisa sama persis dengan bahasa yang beragam-ragam. Iya, kayak Pak Jokowi ya. Bisa bahasa Arab, bahasa Cina. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jerman gitu kan. Keluar sadolanya. Nah, tantangan misinformasi, hoax itu benar-benar menjadi tantangan kita. Dan masyarakat juga harus kita dorong terus. Kita harus mendorong masyarakat agar bisa untuk melakukan cek dan recheck data. Betul. Cek dan recheck konten. Betul. Nah, karena balik satu sumber saja belum cukup sekarang. Ya, betul. Minimal 4 sumber. Minimal sumber itu pun dari sumber yang kredibel. Valid, kredibel. Kini tahulah DSB kan membuat Instagram tuh 10 bisa CAP. Ya. Bisa 10 akun aja. fake banyak. Akun fake banyak. Masih talu aja kan. Jadi buzzer kan? Jadi buzzer lah ya kan. Ya, itu yang menjadi tantangan awak di dunia digital saat ini. AI berkembang, media sosial terus bergerak dengan beragam macam konten yang ada gitu kan. Dan memang masyarakat yang memang harus dituntut. Oke, berarti masyarakat untuk melihat atau membaca satu berita dan telan mentah-mentah. Ya, di cross check dulu, jangan sampai berita yang awak dapat hoax ya. Dan awak gatal lo tangan pengen share dan awak menjadi bagian orang yang menyebarkan hoax tadi. Betul. Nah, itu memang tantangan di era digital saat ini. Karena pemanfaat media sosial sekarang itu sudah tidak berbatas umur lagi. Anak ketek lah megang HP. Ya. Alun pandai membaca lah ya. Pandai lo nyaman scroll gitu kan. Santiang lo nyaman scroll. Membuka YouTube tahunya gitu kan. Belum lagi orang tua yang memang awalnya kan mereka memanfaatkan media HP itu kan untuk berkomunikasi dengan keluarga.
Nah, cuman sekarang kan orang tua yang namanya pensiunan lah, nggak ada kerja ya, yang mereka lihat kan HP. Betul. Kalau nggak HP betul. TV. Siap. Tapi kalau TV kan mungkin kurang ragam, hanya cari lah HP. Aba sobok lah konten Jokowi pakai bahasa Cino. Alah satu lo emosi deh. Alah yo share lo kawan lo. Jadi hal-hal itu yang menjadi tantangan kita untuk benar-benar menjaga bagaimana informasi yang ada itu dicek dulu, kita sampaikan yang benarnya, dan ya rasanya menyampaikan informasi sekarang itu bukan lagi mengandalkan kecepatan. Ya. Kita men-share informasi itu benar-benar valid dulu baru kita share. Oke. Kok terbatas waktu lo, kesalahnya sedang seru padahal. Nggak bisa tambah sejam lagi. Oke, Bang Fembi, terima kasih Allah datang ke Tampek Mota. Semoga info sumber dan Bang Fembinya semakin maju, semakin keren. Amin. Ya. Kok cik sih tentang info sumber kok adalah satu akun yang selalu jadi panutan awak, selalu menjadi hal yang pertama awak cari ketika ada kejadian. Iya, siap. Terima kasih Bang Fembi Allah datang. Terima ke kasih Tampek Deswi, Mota. terima kasih TVRI. Siap. Oke, dan saat-saatnya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uda Fembi. Semoga banyak hal positif dan inspiratif yang bisa kita petik dari pembicaraan kita na 1 jam kok. Ambo Disbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.